Mulai sekarang, lepaskan semua pekerjaan kecilmu itu. Fokus merawat Ruyan yang sedang nifas buang kotoran dan air seni layani siang malam. Jangan bermalas-malasan. Aku menikah dengan Zhou Laizi si penjudi selama 20 tahun, hidup susah, tiada henti. Sekarang malah aku sebagai istri sah, harus merawat selir yang nifas. Tidak ada aturan seperti itu. Siapa suruh kamu di usia 40? Masih belum bisa melahirkan, tidak bisa memberi keturunan untuk keluarga. Zhou masih berani membantah, merawat selir adalah keberuntunganmu. Simpan saja keberuntungan itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak mau merawat. Ayam betina, yang tidak bisa bertelur ini, dipelihara juga sia-sia, mending dijual keluar kota, tukar dengan uang judi dari tuan tanah tua. Zhou Laizi, kau pria tidak punya hati nurani. Astaga, bukankah aku baru saja selesai berjualan? Kenapa malah terlempar ke masa lalu? Untung aku setiap tahun berenang di musim dingin. Angkat aku. Bukan cuma terlempar ke sini, tapi juga diracuni. Panasnya seperti terbakar, harus segera cari pria untuk meredakan. Berani sekali rakyat jelata, berani memasuki kereta kekaisaranku. Tidak tahu apa yang kau omongkan, omong kosong apa, wajahnya lumayan tampan. Wanita ini berbeda dengan para wanita di istana yang lembut dan patuh, sangat berbeda. Aku tak bisa menolaknya. Liu Daya, kamu tega? Lihatlah bocah ini, dia 20 tahun lebih muda darimu, kamu tega melakukannya. Sudahlah, seumur hidup ini setidaknya sudah merasakan pria muda cepat kabur. Tubuh asli ini sudah berusia 40 bertahun-tahun, tidak hamil, pasti tidak bisa hamil. Obat setelahnya, seharusnya tidak perlu diminum. Lari saja selesai urusan. Ternyata yang tidak bisa punya keturunan adalah Zhou Laizi, si brengsek itu. Bodoh itu mungkin saja masih membesarkan anak orang lain. Benih pemuda memang bagus, lihatlah, dua anakku ini sangat menggemaskan. Ibu Arya dan Tie. Dan sayang kalian. Ibu, kami juga sayang ibu. Ayo kerja. Yang lewat jangan sampai kelewatan. Lakau buatan tangan. Dibuat langsung, dicicipi langsung. Kalau tidak enak, gratis. Belilah kau dapat kartu bunga kecil, siapa cepat dia dapat. Setiap pelanggan dapat papan kayu, kumpulkan 5 kali gratis semangkuk mie dingin panggang. Apa itulah kau? Belum pernah dengar? Jepit, rambut kecil ini modelnya unik. Aku belum pernah lihat, aku minta satu. Apalagi itu mie dingin panggang? Baunya benar-benar harum. Beri aku 1 porsi. Anakku, setelah kamu memerintah langsung pamanmu, Xiao Liechang masih memegang kekuasaan besar, selalu membicarakan kamu tidak punya keturunan, tekanan di mana-mana. Kamu harus segera menikahi permaisuri dan punya anak agar bisa menstabilkan kekuasaan kerajaan. Di hatiku hanya ada wanita itu 3 tahun lalu yang lebih tua, beberapa tahun dariku, sayangnya aku mencarinya selama 3 tahun. Masih belum ada kabar. Para wanita muda di istana belakang, aku sama sekali tidak tertarik. Harus cari cara untuk mengalihkan. Ibu Suri, aku sudah di luar, istana memiliki kekasih hati dan memiliki anak. Hanya karena takut mereka difitnah orang, maka mereka kusembunyikan di luar. Aku sekarang akan membawa mereka ke istana. Baik, baik, baik. Segera bawa kembali dan umumkan ke seluruh dunia agar mulut para menteri itu tertutup. Anak-anak, kita bertiga bertaruh nyawa selama 3 tahun, akhirnya berhasil menyewa toko ini. Kedepannya tidak perlu lagi kena angin dan panas. Menderita. Akhirnya baik, aku yang cantik alami ini. Tidak perlu lagi kulit terbakar, tidak perlu lagi setiap hari memayungi kalian berdua. Dari sengatan matahari, lelah sekali, yey. Liu Daya, kamu ternyata belum mati. Dan punya 2 anak dengan pria jahat. Aku sudah lama bercerai denganmu. Ah, maksudku pisah. Kita tidak ada hubungan. Jangan mendekat. Kau pembawa sial, aku tahu kau sengaja tidak memberi keturunan pada keluarga Zhou. Membuang waktu kami 20 tahun, toko ini harus dikompensasi kepada kami. Betul, toko ini milik kami, cocok untuk membayar utang judi.
Bu, pukul dia. Bu, tendang dia. Ibu, Sebaiknya cari seorang wanita yang lebih tua, berpura-pura sebagai istri dan anak di luar istana, persiapkan dulu. Sampai menemukan wanita dari 3 tahun lalu, bawa kembali ke istana, Ibu Suri tidak akan peduli usianya. Orang ini, kenapa begitu familiar? pahlawan menyelamatkan cantik cinta pada pandangan pertama. Lari. Paman, kau hebat sekali, jadilah ayah kami. Bodoh, ini zaman dulu, harus panggil ayah. Terima kasih pahlawan telah menyelamatkan kebaikan besar, tak cukup dengan ucapan. Wanita ini mirip dengan wanita dari 3 tahun lalu, cukup mirip. Dan punya 2 anak, kebaikan besar harus dibalas. Aku kebetulan punya kesempatan. Aku, Benar, aku adalah Kaisar Dayao Guo. Aku menyelamatkan kalian, kalian harus membalas. Aku tidak punya maksud buruk. Aku ingin kalian bertiga, berpura-pura sebagai istri dan anakku di luar istana, ikut aku ke istana untuk menghadapi Ibu Suri dan para menteri, sampai aku menemukan kekasihku, aku akan mengantarkan kalian keluar istana dan memberi hadiah besar. masuk istana, bisa menghindari gangguan Zhou Laizi. Dapat uang banyak, dan membalas budi. Ini bisnis yang untung besar. Baik, aku setuju. Ibu Suri Putra akan membawa istri dan anak-anak dari luar istana ke dalam istana. Kaisar, kau benar-benar bodoh. Perempuan ini usianya sudah setua ini, jauh lebih tua darimu. Jika tersebar, seluruh dunia akan menertawakan. Aku sama sekali tidak setuju dia masuk istana. Ternyata benar, soal usia lagi. Kalian mau apa? Menyuruh Ibu Suri mandi gosok, apa benar bisa menyenangkan hatinya? Aku kenapa hati ini tidak tenang? Daya, tadi itu keributan. Namanya apa tadi? Lapor Ibu Suri, ini namanya mandi gosok ala timur laut. Khusus untuk mengatasi badan kaku, nafsu makan hilang, pusing karena sumpah. Enak. Benar-benar enak. Aku sudah hidup setengah umur, belum pernah serileks ini. Masih ada yang lebih mantap. Makanan datang, babi rebus dengan bihun, makan sepuasnya. Penampilannya biasa saja, kelihatan berminyak. Apa enak? Ibu Suri, silakan cicipi. Setelah mandi gosok, semangkuk babi rebus bihun hangat, itu baru enak banget. Wangi. Sangat wangi. Lembut dan meresap bumbu, berlemak tapi tidak enak. Keluargaku belum pernah makan makanan seenak ini. Tentu saja, masakan ibuku luar biasa. Jika wanita 3 tahun lalu itu bisa menyenangkan hati Ibu Suri seperti ini, aku tak perlu khawatir lagi. Kenapa kamu sendirian cemberut di sini? Ada masalah apa? Aku tidak apa-apa. Masa sih? Laki-laki galau pasti karena uang atau perempuan. Lihat dirimu pasti karena perempuan. Kamu bagaimana kamu tahu? Tenang, dengan aku Daya di sini pasti bisa mendapatkan semua perempuan di dunia. Dengar ya, perempuan itu suka mendengar kata-kata manis. Lihat dirimu, pendiam terus, pasti tidak bisa merayu. Aku ajarin kamu beberapa kalimat cinta pasti langsung mempanham. Aku suka sama kamu, dari hatiku, aku sayang kamu. Seumur hidupku, aku ingin hidup bersama kamu. Tak ada yang bisa pisahkan kita, tenang, dengan aku di sini, pasti tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Kamu adalah buah hatiku, harta apapun tak bisa menandingimu. Katakan. Aku. Dari hatiku, aku sayang kamu. Oke, hanya 5 kalimat ini jika aku perempuan yang kamu cintai. Pasti langsung terpikat saat mendengarnya. Katakan seperti itu, pasti berhasil. Adipati Xiao Liechang datang. Ayahanda tenang.
Aku telah menempatkan banyak mata-mata di sekitar Ibu Suri dan Kaisar. Setiap gerakan di istana ada dalam kendali kita Xiao Wenche. Bocah kuning itu sama sekali tidak pantas memerintah dunia tahta ini, seharusnya milik ayahanda. Tunggu suamimu sepenuhnya berkuasa, dunia ini akan diwariskan padamu. Ibu dan dua anak ini, dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Mata-mataku belum melaporkan. Ketiga orang ini tidak diketahui identitasnya. Jika dibiarkan, pasti akan menjadi bencana besar. Harus segera disingkirkan, berani-beraninya wanita rakyat jelata. Berani naik ke hadapan Ibu Suri, melanggar tata krama, menghina atasan, pengawal, seret dan hukum mati. Siapa yang berani bergerak? Dia adalah wanitaku. Mereka adalah putra dan putriku. Apa? Xiao Wenche sejak kapan punya wanita dan anak? Ini. Aku juga tidak pernah mendengar. Baginda, wanita ini sudah tua. Bagaimana bisa melahirkan putra mahkota? Jelas-jelas mencampuri darah keturunan kerajaan. Menurut hukum keluarga kerajaan, siapapun yang masuk dalam silsilah kerajaan, harus diuji kebenaran darahnya. Aku mohon izin, segera uji darah untuk membuktikan hubungan, untuk meluruskan berita yang simpang siur. Apa? Mohon uji darah, untuk membuktikan kebenaran. Aduh, celaka. Buru-buru masuk istana, sampai lupa tentang uji darah. Paman Kaisar, hal ini tidak perlu terburu-buru. Benar, Ibu Suri. Ini darah dan daging, sangat mengerikan. Bagaimana kalau kita tidak lakukan? Kita tidak boleh terbongkar. Nenek Ibu Suri. Arya takut, nenek Ibu Suri tiada takut. Ambil air bersih dan jarum perak. Hari ini jika tidak uji darah, berarti kerajaan tidak memiliki kepercayaan, tidak menghormati leluhur. Pengawal. Ternyata menyatu. Mungkin itu Daya, sudah melakukan persiapan duluan, wanita ini cukup pintar. Ya ampun, aku kaget setengah mati. Tadinya kukira hari ini pasti ketahuan. Tes darah kuno itu pada dasarnya tidak akurat. Mungkin karena golongan darah mereka sama sehingga bisa menyatu. Benar-benar dilindungi dewa. Bu, kita harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Pertalian darah adalah takdir. Paman Raja, sekarang kau seharusnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kaisar benar. Pertalian darah, bukti sekuat gunung. Ini adalah putra kerajaan sah. 3 hari lagi akan diadakan upacara pengangkatan, menobatkan Nyonya Liu sebagai permaisuri, pangeran kecil sebagai putra mahkota, putri kecil sebagai putri kerajaan. Siapapun yang masih berkomentar akan dihukum mati. Ibu Suri, ini terlalu terburu-buru, saya masih merasa ada yang mencurigakan. Apa? Kau berani melawan perintahku? Saya mematuhi titah. Orang jahat, semuanya orang jahat, tiba-tiba muncul permaisuri dan putra mahkota. Bukankah kau bilang mata-matamu ada di mana-mana di istana? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Ayah, tenanglah. Aku berani bertaruh nyawa. Wanita dan anak ini sama sekali bukan punya Xiao Wenche. Pasti dia untuk menutup mulut para menteri, memperkuat status kekuasaannya, sementara mencari pengganti palsu. Pengganti palsu bagaimana? Tes darah sudah cocok, semua orang melihatnya, saya tak bisa membela diri. Ayah tenang, saya sudah punya rencana cadangan. Ada Xuan Yuan Ge di barat, generasi mereka khusus mengidentifikasi garis keturunan. Dalam 100 tahun, mereka telah 3 kali untuk keluarga kerajaan barat dan keluarga bangsawan Tiongkok menegakkan kebenaran. Kepercayaannya diakui dunia, hasil yang dikatakan adalah bukti langit. Oh, ada tempat seperti itu? Di dalamnya ada teknik rahasia pemeriksaan pembuluh nadi, mengambil rambut halus di belakang telinga, merendamnya dengan ramuan rahasia, jejak ramuan menyatu berarti sedarah, terpisah maka tidak ada hubungan darah. Jauh lebih akurat daripada tes darah 10.000 kali lipat. Saya sudah diam-diam mengambil rambut Xiao Wenche dan anak itu, tinggal dikirim ke barat untuk diuji. Bagus.
Segera utus orang kepercayaan cepat-cepat dikirim ke barat, pastikan pada hari upacara 3 hari lagi bawa hasilnya kembali. Aku akan di depan semua orang mengungkap topeng palsu ibu dan anak ini. Ayo. Ahu. Perbandingan sampel sudah selesai. Pola cairan obat cocok sempurna. Keduanya benar, ayah dan anak kandung, hubungan darah, tidak ada kepalsuan ya. Saya mengerti. Nanti saat masuk ke aula, sikap dan perilaku harus sopan, identitas dan alasan sudah diingat, jangan sampai salah. Kaisar tenang saja. Kami bertiga sudah paham. Pasti tidak akan mengecewakan. Ayah Kaisar, aku pasti patuh, aku juga. Dengan mandat surga, Kaisar memerintahkan Liu, berasal dari keluarga, terpelajar di Jiangnan, berbudi luhur, cerdas, dan sopan. Meski tersesat di kalangan rakyat, tetap berintegritas, pangeran, dan putri. Adalah keturunan naga kerajaan, untuk menghindari bencana, dibesarkan di istana luar. Hari ini dipilih hari baik, menetapkan Liu sebagai permaisuri pangeran, sebagai putra mahkota putri sebagai putri kerajaan. Demikianlah titah. Permaisuri berasal dari keluarga terhormat, sikap anggun perilaku terukur, sungguh memiliki wibawa sebagai ibu negara, putra mahkota, dan putri memiliki postur naga dan feniks berwibawa luar biasa. Sekali lihat, sudah jelas darah keturunan. Bangsawan selamat dan patut dirayakan. Ya ampun. Aduh, ketahuan citra gadis lembut dari Jiangnan hancur berkeping-keping. Sikap ini sangat kasar. Bagaimana bisa menjadi panutan negara, pangeran dan putri? Ucapan mereka kasar, mempermalukan martabat keluarga kerajaan. Para menteri, jangan kaget. Ini sengaja saya lakukan untuk mempromosikan aksen lokal standar di seluruh negeri, terus terang dan riang, mudah dipahami dan diingat, memudahkan penyebaran perintah dan komunikasi rakyat permaisuri. Pangeran dan putri hanya berlatih. Sebelumnya, hanya salah bicara, sesaat bukan tidak sopan. Sebaliknya, mereka sangat bertanggung jawab. Siapa yang berani mengejek, itu berarti meremehkan kehendak saya meremehkan kekuasaan kerajaan. Benar sekali. Kata-kata ini sangat jelas, sangat enak didengar, mendengarnya terasa pas, dibandingkan dengan kata-kata kaku yang bertele-tele jauh lebih nyaman. Tidak disangka, Kaisar dan Janda Permaisuri sangat melindungi kita. Sandiwara ini, apapun yang kita katakan, kita harus memerankannya sampai akhir. Kaisar bijaksana, dialek ini tegas dan megah, mudah dipahami, saya sangat kagum, benar sekali, mendengarnya benar-benar pas, saya ingin berbicara seperti ini di istana nanti. Saya rasa aksen Timur Laut ini mudah diucapkan penuh, wibawa sangat bagus, harus segera diterapkan di seluruh dunia. Hidup Kaisar. Tuan Muda, hasil verifikasi dari Xuanyuan Pavilion sudah tiba. Silakan Tuan Muda lihat. Ayahanda, hasilnya sudah datang. Para menteri, dengarkan aku semua, aku telah menggunakan teknik rahasia Xuanyuan Pavilion dari barat untuk memverifikasi garis keturunan. Hasilnya menunjukkan Kaisar dan anak ini tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Apa? Mustahil, apa yang harus kita lakukan? Ini sungguh skandal yang mengguncang dunia. Selain itu aku sudah menyelidiki Liu Daya ini dulunya adalah istri yang dibuang 3 tahun lalu. Dia berselingkuh dengan pria jahat dan melahirkan anak haram, mantan suaminya, Zhou Laizi ibu mertuanya, Zhou Popo sedang dalam perjalanan ke sini akan segera hadir di istana untuk bersaksi.
Kamu bicara sembarangan fitnah. Fitnah. Janda permaisuri, silakan lihat ini bukti yang kuat. Hari ini kita harus membongkar penipuan ketiga orang ini. Pasir. Ada pasir masuk ke mataku sakit. Cepat bantu aku duduk. Baginda Ibu Suri dibuat marah oleh perempuan rendahan ini. Anak desa sampai penyakit matanya kambuh, hati jadi kacau. Orang yang mengacaukan istana, penjahat palsu keturunan naga, jika dibiarkan akan menghancurkan negeri Dayao, harus segera dipenggal untuk menebus kesalahan dan memulihkan nama baik keluarga kerajaan. Ayahanda benar. Kamu, Liu Daya, seorang janda yang diusir keluarga suami, berani menyamar sebagai permaisuri menipu seluruh negeri. Hari ini jika tidak membunuhmu tidak akan meredakan amarah. Para pejabat tidak akan menenangkan para leluhur. Kalian berdua, tua bangka, jangan bicara omong kosong. Laporan belum dibaca dengan jelas sudah buru-buru menuduhku. Menurutku kalian berdua yang punya niat jahat sengaja menjebak. Barang dari Suanyuan Pavilion, kenapa pasti asli? Barang dari Suanyuan Ge, kenapa harus benar? Bisa jadi kamu yang sudah menyuap dan memalsukan untuk memfitnah kami, janda dan anak yatim. Kamu cemburu Kaisar melindungi kami. Kamu cemburu. Hahaha. Para menteri buka mata lebar-lebar dan lihat stempel pemimpin Suanyuan Ge, lak segel khusus, tulisan tangan pribadi, mana yang palsu, bukti keturunan yang diakui seluruh dunia. Masa orang jahat ini bisa berkilah? Saya setuju tes keturunan Suanyuan Ge tidak pernah salah. Meniru keturunan naga sama dengan pengkhianatan. Harus dihukum mati. Mohon Kaisar mengutamakan negara, segera bunuh ketiga orang ini. Tangkap mereka. Minggir. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Wah, Kaisar keren banget. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Wah, Kaisar ganteng banget. Daya, aku bawa masuk istana, anak itu aku yang akui. Semua adalah perintahku, jika ada dosa, aku tanggung. Jika ada salah, aku pikul. Siapa berani menyakiti sehelai rambut mereka? Aku bunuh seluruh keluarganya. Kaisar Anda ternyata demi seorang wanita desa tua dan jelek. Berani mengabaikan keturunan kerajaan, mengabaikan leluhur. Kaisar-kaisar, apakah Anda masih ingat penggaris ini? Penggaris pemberian mendiang Kaisar? Li Chang, aku percaya padamu. Kaisar masih muda, sulit memerintah dunia. Aku mengangkatmu sebagai wali raja, membantu naik takhta penggaris ini, melihat penggaris ini seperti melihatku. Suatu hari nanti, Kaisar, jika ada setitik kesalahan kau yang menggantikanku mendidik, wasiat mendiang Kaisar ada di sini. Melihat penggaris ini seperti melihat mendiang Kaisar, hari ini, hamba-hamba mewakili mendiang Kaisar, mencambukmu, Kaisar Raja yang bodoh dan tidak bermoral. Aku sudah lama memerintah sendiri, memegang kekuasaan Kaisar. Kau hanya seorang wali raja, berani memegang penggaris dan menghukum Kaisar. Ini penghinaan terhadap kekuasaan Kaisar. Berniat memberontak. Berani-beraninya kau menghukum Kaisar dengan penggaris. Ini penghinaan terhadap kekuasaan Kaisar. Ini penghinaan terhadap kekuasaan Kaisar. Berniat makar, perintah mendiang Kaisar. Berlaku seumur hidup. Apakah kau akan melawan wasiat ayah kandungmu? Menjadi anak yang tidak berbakti dan tidak setia, tidak adil dan tidak hormat, Kaisar yang menghancurkan negara? Kau tidak layak menjadi Kaisar. Hidupmu aku yang berikan. Lihat nggak, orang tua ini, saat Kaisar masih kecil, menindas dengan kejam, memanipulasi habis-habisan, meninggalkan trauma seumur hidup bagi Kaisar. Hari ini, kita harus menyelamatkan Kaisar. Kita lawan dia. Ya, jangan biarkan Kaisar diperlakukan tidak adil. Kaisar, dihukum. Aduh, sakit sekali. Tabib istana, obat luka. Cepat. Siapa yang lambat selangkah, akan kupenggal. Tabib istana obat luka cepat. Siapa yang lambat aku akan memenggalnya. Kakek tua, kau sangat keras. Kau sungguh ingin memukul orang sampai mati. Orang jahat. Kau mencampuri garis keturunan kerajaan, pantaskah kau mati 1000 kali? Ini hanya bunga. Selanjutnya, akan mengirim kalian ibu dan anak bertiga, pergi bersama. Berhenti.
Pak Tua, kau lihat jelas ini apa? Ini adalah otoritas kekaisaran Dayau Prasasti Langit. Kau berani menyentuh satu jari kaisar? Disambar petir. Prasasti makam dan kuil leluhur. Prasasti Langit Dayau, 3 kebaikan raja. Dapat menjadi kaisar suci. Pertama, bangun pagi tidur malam. Rajin memerintah tanpa henti. Kedua, lembut terhadap paman. Mencintai rakyat seperti anak. Ketiga, menggentarkan pejabat korup. Menstabilkan negara. Memiliki ketiganya. Prestasi mengungguli kaisar sebelumnya. Kedudukan melampaui aturan leluhur. Perintah mendiang kaisar tidak boleh dibatasi. Mengerti tidak? Asalkan kaisar rajin memerintah dan mencintai rakyat, menindas pejabat korup, 3 hal ini, maka bisa diangkat menjadi kaisar suci, kedudukan lebih tinggi dari kaisar sebelumnya. Sejak kaisar naik tahta, setiap hari bersidang pagi-pagi sekali, setiap malam memeriksa laporan sampai fajar. Cukup sudah rajin memerintah bencana alam bertahun-tahun, mengurangi pajak, membuka lumbung dan membagikan beras. Menenangkan para pengungsi, cukup sudah mencintai rakyat. Kau, Xiao Liechang, menguasai pemerintahan. Membentuk klik untuk kepentingan pribadi, kaisar menekan dengan sekuat tenaga, menjaga keamanan negara, menumpas pengkhianat berkuasa, juga sudah cukup. Kaisar sepenuhnya layak disebut kaisar mahasakti dan suci. Penggaris milikmu itu, di sini hanya sepotong kayu rusak. Bagaimana jika anak itu bukan milik kaisar terbongkar? Xiao Liechang pasti akan menekan kaisar dengan almarhum kaisar, kita pasti mati. Maka kita harus siapkan cadangan. Gali prasasti ini dan bawa pergi, nanti langsung lempar ke wajahnya. Xiao Liechang, kau mengaku kalah tidak? Xiao Liechang, kamu mau menyerah atau tidak? Bagaimana denganmu? Hamba-hamba tidak berani. Daya. Terima kasih, benar-benar nekat, benar-benar meracuni pikiran raja. Baginda bijaksana dan perkasa, pasti layak menyandang gelar Kaisar Agung. Tapi kenapa Baginda mengakui mereka berdua sebagai pangeran, menerima perempuan yang diceraikan sebagai permaisuri? Tindakan yang begitu konyol. Menurut hamba tua ini, ibu dan 2 anak ini telah meracuni Baginda, menyebarkan hasutan untuk menyesatkan raja, mengguncang fondasi negara kita. Ya ampun, kacau. Kali ini mereka langsung menyerang kita. Prasasti ini berasal dari area terlarang kuil leluhur kerajaan. Hanya permaisuri yang sah dan pangeran dari garis keturunan langsung yang boleh masuk. Kalian bertiga, berdarah rendahan dari pasar, memasuki makam kerajaan tanpa izin, mencuri benda berharga dari kuil leluhur. Ini adalah kejahatan yang hukumannya membasmi seluruh keluarga. Guru besar benar. Dahulu ada seorang selir yang memasuki kuil leluhur tanpa izin, langsung dihukum mati di tempat. Tidak ada toleransi. Hari ini, Liu Daya dan kedua temannya bersalah 10 kali lipat. Jika Baginda masih melindungi mereka, itu berarti tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak adil. Mengingkari aturan leluhur, prajurit, bawalah ketiga orang durhaka ini dan hukum mereka di tempat. Keturunan naga palsu, mencuri kuil leluhur, menyesatkan raja, 3 kejahatan, 1 hukuman layak mati. Berhenti. Jangan sentuh mereka, Baginda. Jika Anda ingin menyelamatkan 3 siluman ini, pertama, injak dulu mayat hamba tua ini. Hari ini, hamba tua mati demi melindungi negara. Semuanya berhenti. Hasil identifikasi, aku belum lihat. Tanpa bukti nyata, jangan ada yang membunuh. Ibu Suri, hasilnya sudah jelas, tak perlu dilihat, segera penggal. Harus lihat. Hari ini siapa yang berani membunuh sembarangan, aku akan hukum mati seluruh keluarganya. Laporan-laporanku. Cepat ambil kembali. Aduh, bagaimana ini? Pertanda dari langit kaca pecah, ini pertanda siluman muncul, tanda bencana yang mengacaukan istana. Pertanda dari langit, kaca meledak, ini pertanda monster muncul, pertanda kekacauan kerajaan. Liu Daya dan 2 anaknya, mereka kerasukan setan, tidak perlu tunggu lagi. Bunuh sekarang juga, biar tidak ada masalah lagi. Ibu Suri belum melihat hasilnya. Tidak ada bukti. Atas dasar apa kau bunuh kami? Ini pembunuhan berencana. Berniat memberontak, mendesak istana dan merebut tahta. Memberontak? Kenapa tidak? Hari ini meskipun harus memberontak, pangeran akan bunuh kalian juga.
Semua konsekuensi, pangeran yang tanggung sendiri. Baginda, jangan ke sana, demi kerajaan Dayao, kau tidak boleh lemah. Tidak ada bukti. Tidak boleh membunuh. Bukti belum jelas. Tidak ada yang boleh menyentuh mereka. Tidak bisa menjangkau. Aku tidak bisa menjangkau. Ayahanda, Zhou Laizi dan Zhou Pozi sudah dibawa keluar istana. Saksi, sudah tiba. Ya. Bawa saksi masuk ke istana. Tuan, saya tidak bersalah. Kaisar permaisuri saya, Zhou Laizi, rakyat jelata adalah mantan suami sah dari Liu Daya. Kaisar, mohon keadilan permaisuri, mohon keadilan Liu Daya ini dulu di keluarga Zhou. Dia malas dan suka makan enak. Suka selingkuh sembarangan bergaul hanya sampah. Dua bocah ini adalah anak yang dia lahirkan 3 tahun. Lalu berzina dengan pria lain anak haram. Kalian berdua tidak punya hati nurani. Dulu kamu berjudi dan berhutang hendak menjualku kepada tuan tanah tua untuk modal judi. Meracuniku, mendorongku ke sungai hampir membunuhku. Sekarang, masih berani menuduh balik kalian berdua yang brengsek. Aku bisa menjadi saksi. Aku melihat sendiri bagaimana kalian menindas memukul memaksa Liu Daya dan anaknya. Ini semua hutang judi yang kau tanggung. Satu persatu jelas bukti yang kuat. Panggil saksi Ruyan. Saya, Ruyan, rakyat jelata, dapat bersaksi adalah Zhou Laizi dan ibunya memaksa Liu Daya melayaniku saat nifas. Dan saya sudah mengatakan yang sebenarnya, anak yang saya lahirkan bukan anak kandung Zhou Laizi, adalah saya yang lahir dari perzinahan dengan pria lain. Apa katamu, dasar imut, berani-beraninya kau selingkuh? Ku bunuh kau! Coba lihat. Karma datang cepat. Membesarkan anak orang, ngakak banget. Keluarga yang benar-benar tertipu. Cukup. Aku, Raja, perintahkan kalian berhenti. Hari ini kita menghakimi Liu Daya, bukan mengadili keluargamu. Masalah, perselingkuhan, kecil itu. Kalau begitu, hari ini aku sendiri yang akan membunuhmu dengan tanganku. Xiao Liechang, berani-beraninya kau menusuk tubuh raja dengan pisau? Masih ada raja di matamu? Masih ada hukum negara? Ini adalah kejahatan makar. Ah hamba. Hamba tidak sengaja. Hamba pantas mati. Ayahanda, ayah kandung dari 2 anak ini ditemukan. Aku tanya kamu. 3 tahun lalu larut malam di kereta tepi sungai. Apakah itu kamu? Ya, aku larut malam di kereta tepi sungai. Kamu sangat inisiatif, posisinya cukup bervariasi. Semua cocok. Ibu, apakah dia benar-benar ayah kandung kami? Informasi, semuanya cocok, kemungkinan besar benar. Informasinya cocok semua. Kemungkinan besar benar, sekarang tidak boleh mengakui. Jika mengakui, kita bertiga akan mati. Cepat. Kaisar, mereka. Permaisuri sudah melihat dengan jelas. Anak ini tidak memiliki hubungan darah dengan Kaisar, saksi dan barang bukti ada semua. Anak dari wanita jahat itu, sepantasnya mati. Bunuh, ayah kandung sudah muncul. Palsu keturunan naga. Bukti kuat seperti gunung. Segera dihukum mati.
Semua berhenti. Masalah ini bermula dariku. Aku sendiri yang akan menangani. Aku sendiri yang akan menanganinya. Baginda bijaksana. Kami mohon Baginda. Hukum perempuan fasik itu. Aku putuskan, Liu Daya, 3 anaknya, dan keluarga Shen, disita seluruh harta bendanya, diasingkan ke Ningguta, tidak boleh masuk ibu kota selamanya. Apa? Atas dasar apa? Ini kan cuma tidur dengan perempuan. Kenapa rumahku dirampas? Aku sekeluarga diasingkan? 3 tahun lalu kau menyakitinya. 3 tahun ini kau meninggalkannya. Membiarkannya melahirkan sendirian. Membuat anak itu tak punya ayah. Baru setuju dengan usulanku yang konyol itu. Jadi kaulah biang dari semua masalah ini. Kok bisa? Dasar anak durhaka. Aduh, malangnya. Karena kau tidur dengan wanita yang 20 tahun lebih tua darimu, keluarga Shen dihancurkan, diasingkan ke Ningguta yang dingin. Kami keluarga Shen sungguh sial seumur hidup. Hancur. Lihat mertua itu, sangat galak, tidak bisa dianggap enteng. Ayah kandung ini tidak punya tanggung jawab. Tidak bisa diandalkan. Aku lebih suka ayah kaisar. Kami pergi ya. Ningguta sangat dingin, perjalanan penuh bahaya. Aku telah menempatkan pengawal elit rahasia untuk mengawal dan melindungi kalian. Kalian jaga diri di jalan. Kaisar, jangan khawatir, tempat itu adalah kampung halamanku di Dongbei, pulang kampung. Aku malah senang. Tidak apa-apa sama sekali. Ayo, selamat tinggal, Kaisar. Selamat tinggal, Ayahanda Kaisar. Sampai jumpa. Putraku, jangan biarkan mereka pergi, cepat kejar mereka kembali. Surat rahasia. Surat rahasia itu berisi, Tiedan adalah putra kandungmu. Dia adalah darah kerajaan murni. Apa katamu? Putraku, lihat laporan ini. Tiedan benar-benar darah dagingmu sendiri. Ibu Suri. Ibu pasti merindukan cucu sampai gila. Dayu sudah menemukan ayah kandung anak itu Shen Jiai, waktu dan tempat semuanya cocok. Bagaimana mungkin tidak darah dagingku? Aku tidak gila. Lihat sendiri. Hasil identifikasi Xuan Yuan Ge benar adanya. Aku tidak mau lihat lagi. Putraku, kau akan menyesal. Ibu Suri, Ibu Suri. Ibu Suri, Ibu Suri, cepat panggil tabib. Baginda, Ibu Suri terkena serangan panas hati. Emosinya naik turun drastis, menyebabkan stagnasi ki dan darah. Harus berdiam diri dan beristirahat. Jangan sampai terkena rangsangan lagi. Anakku, Tiedan adalah milikmu. Ibu Suri, jangan emosi. Jangan pikirkan apapun. Setelah tubuhmu pulih, anakmu akan mendengarkan ibu bercerita perlahan. Panggil pelayan. Antar Ibu Suri ke istana peristirahatan di mata air panas. Untuk istirahat penuh dan tenang, tanpa perintah dari Kaisar. Tidak seorang pun boleh mengganggu. Baik. Tiedan adalah anakmu. Aku juga berharap orang malam itu adalah aku. Tiedan adalah anakku. Sayangnya, kenyataan tidak sesuai harapan.
Semua, gara-gara kamu pembawa sial ini, keluarga Shen kami dulu punya ribuan hektar sawah subur kaya raya. Sekarang, bagus, rumah disita, harus diasingkan ke tempat sialan ini, kalau enggak mati kedinginan, ya, mati kelaparan, semua gara-gara kamu. Kamu ini pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, anakku Jiayu mana bisa menderita begini? Kami bertiga mana bisa berakhir begini? Bu apa itu pembawa sial? Kakek dan nenek sepertinya tidak suka sama kita. Jangan dengar, itu semua omongan gak enak, kita enggak usah dengar. Mereka hanya marah sebentar. Lagi pula, mereka terkena dampak gara-gara kita. Nanti kalau mereka lihat kebaikan kita bertiga, pasti mereka suka sama kalian. Shen Wanshan pergi ke pos depan antar surat kilat. Cepat. Aku sudah tua, nggak kuat jalan, suruh dia pergi. Aku sudah tua, tidak bisa jalan, biarkan dia pergi. Liu Xiuying pergi ke sungai untuk memecahkan es dan mengambil air. Tanganku terlalu halus. Bagaimana kalau kedinginan? Biarkan dia pergi. Kulitnya tebal, tidak akan mati kedinginan. Ayah, ibu Daya walaupun agak tua, tapi dia memang cekatan dan mampu bekerja. Cekatan untuk apa? Wanita rendahan seperti ini tidak akan pernah bisa masuk seumur hidupnya ke gerbang besar keluarga Shen. Paling banter jadi pelayan kasar bagi kita. Bekerja seperti sapi dan kuda. Itu yang pantas dia dapatkan. Kaisar Shen Wansan Liu Xiuying terus menyusahkan Nona Liu, memaksanya mengantar surat di tengah salju, memecahkan es untuk mengambil air. Nona Liu membiru kedinginan hampir pingsan. Dua orang tua yang tidak tahu diri, dulu aku seharusnya tidak hanya menyita rumah mereka. Seharusnya langsung memenggal kepala mereka. Apa yang kalian tunggu? Segera pergi ke sungai, es bantu dia memecahkan es. Jika dia mengalami sedikit pun cedera, aku akan mempertanggungjawabkan padamu. Baik, patuh. Malam ini sangat dingin, kayu bakar habis. Siapa yang pergi ke gunung salju seberang untuk menebang kayu? Jika terlambat, kita semua akan mati kedinginan. Terlalu berbahaya. Orang dewasa pun belum tentu bisa kembali. Tunggu Liu Daya kembali. Suruh dia pergi. Benar, suruh dia pergi. Kalian berdua, pergi ke gunung salju menebang kayu. Cepat. Ayah, ibu, mereka masih anak-anak. Di tengah salju dan es, tidak pantas, kan? Anak-anak kenapa? Mereka menyebabkan seluruh keluarga kita diasingkan, pantasan cepat pergi. Ada apa dengan anak-anak? Mereka bikin kita sekeluarga diasingkan, pantasan cepat. Mana anak-anak? Oh, biarkan mereka. Pergi ke gunung salju seberang cari kayu. Kalau enggak, kayu dari mana? Masa kita yang pergi? Kalian gila, gunung salju itu beku sepanjang tahun, tebing curam, sekali terpeleset, hancur lebur. Orang dewasa aja susah, selamat, kalian tega, suruh dua anak kecil pergi. Anak-anak itu bikin kita begini. Sebenarnya, harusnya mereka kerja kayak kuda untuk kita mati pun pantas. Kamu juga mikir gitu? Orang tuaku juga ada benarnya. Baik, baik sekali. Sebenarnya aku merasa bersalah. Apa aja yang kalian suruh, aku terima aja. Tapi kalian tega sama anak-anak, kalian gak pantas jadi kakek nenek mereka. Mulai hari ini, kita jalan masing-masing. Utangku ke kalian sudah lunas. Dari dulu, aku gak mau ngurusin lagi. Bu, cepat tolong kami. Esnya akan retak. Bu, aku takut. Anakku, jangan bergerak. Ibu datang. Jangan lepaskan.
Ibu meluncur ke bawah untuk menjemput kalian. Apapun yang terjadi, jangan buka mata. Dengarkan suara ibu. Mama kaget banget. Mama kaget banget. Ini salah Mama membuat kalian menderita seperti ini. Mulai sekarang, siapapun yang menyuruh kalian mati, Mama akan lawan dia. Mereka tidak pantas jadi keluarga kalian. Kami tidak mau ayah lagi, juga tidak mau kakek nenek. Kami hanya mau mama. Kaisar Nona Liu dan kedua anaknya diserang serigala. Serangan serigala, lalu kenapa kau kembali? Cepat pergi selamatkan mereka. Baik. Jangan bersuara, jangan lari sembarangan, jangan membelakangi tebing. Ini serigala sendirian, dia lebih takut dari kita. Dia nekat karena terpojok. Mama, apakah dia akan memakan kita? Ada Mama di sini, dia tidak akan bisa menyentuh kalian, sebatang rambut pun, dengarkan perintah Mama. Ikuti saja, dan kalian akan selamat. Arya, guling ke kiri. Ambil salju dan lempar ke matanya. Tiedan, jongkok di tempat, pegang kepala dan jangan bergerak, Mama akan hadang dari depan. Lari, lari ke arah hutan, jangan menengok. Mama. Arya, tusukkan batang kayu ke mulutnya. Cepat. Selamat. Celaka ini, serigala soliter, keganasan. Sebelum mati, dia akan sekaligus menggigit kita semua sampai mati, tidak akan menahan lagi. Sekarang, pertarungan mati-matian. Mama, aku tidak kuat lagi, serigala akan datang. Dengar nanti saat serigala menerkam, kalian jangan lari ke belakang, berguling ke kiri atau kanan. Biarkan serigala lewat di tengah Mama, diam di tempat, jadi targetnya. Begitu dia gagal menerkam, menginjak salju, yang menggantung pasti akan jatuh. Mama, kamu akan digigitnya, jangan Mama. Niang, kamu akan digigit olehnya, jangan, Niang. Si Niang ini satu-satunya jalan keluar. Niang tidak akan mati, siap. Pergi. Gak apa-apa, gak apa-apa, kita selamat. Serigala sudah mati. Kuliti, potong urat, rebus dagingnya. Aku mau makan daging. Berhenti, jangan sentuh. Ini serigala tunggal, Raja Serigala pasti ada di dekat sini. Indra penciuman serigala bisa menjangkau 10 li. Begitu bau darah menyebar, seluruh kawanan serigala akan datang. Mereka akan mengejar kita sampai mati. Jangan menakut-nakuti di sini. Daging sudah di depan mulut. Kenapa tidak dimakan? Aku tetap mau menguliti. Serigala, kita celaka. Sekawanan serigala, kita habis. Jangan panik, kawanan serigala sedang membentuk formasi pengepungan untuk menguras tenaga kita. Mereka ingin menunggu kita kehabisan tenaga lalu menyerang. Semua orang mendekat, hadap keluar, bentuk lingkaran, ambil batu dan lempar. Serigala takut serangan balik yang padat. Cepat! Mereka akan mulai membantai. Lari ke lereng berbatu yang tinggi, serigala tidak bisa berdiri stabil di lereng curam. Tidak bisa menerkam dengan kuat. Cepat! Buang semua benda berbulu, termasuk sweater. Buang semuanya, untuk mengalihkan penciuman serigala. Cepat! Sudah terlambat. Kawanan serigala sudah sepenuhnya mengunci target, orang yang paling berbau darah. Kita bisa lari. Liu Xiuying tidak bisa lari lagi. Sakit banget, tolong. Pisau, ambil pisau, potong lengan. Hanya dengan memotong satu lengan kau bisa selamat.
Kalau ragu lagi, nyawamu hilang. Serigala akan mencabik-cabikmu. Jangan. Aku tidak mau kehilangan lengan. Cepat, lebih cepat. Celaka, kita tersesat, aku juga tidak tahu ini di mana. Kalau tidak bisa keluar, malam ini kita semua akan mati kedinginan. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu, pembawa sial. Kalau saja kamu tidak sok tahu. Masa kita bisa. Sampai begini. Sekarang lihatlah, kita semua akan mati di sini gara-gara kamu. Kamu puas? Ya, ini semua salahmu. Kamu benar-benar pembawa sial dan tukang celaka. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan bertemu serigala, tidak akan tersesat. Tidak akan sengsara begini. Sisi pohon yang daunnya lebat adalah selatan. Di batang pohon, sisi yang banyak lumutnya adalah utara. Lihat, sekarang matahari condong ke barat daya, Ninguta ada di arah tenggara selatan, medannya semakin rendah. Ikuti turunan ini, dalam 2 jam, pasti kita sampai di jalan utama. Jangan ngaco di sini. Kamu, wanita desa, bahkan tidak bisa baca, tahu apa soal arah, kamu pasti mau menipu kami ke jalan buntu. Aku tidak akan percaya padamu. Tuan petugas, jangan dengar dia hanya mengarang. Pasti dia panik, asal tunjuk arah untuk membodohi kita. Siapa yang harus dipercaya? Jika terus ditunda, semua orang akan mati. Kita harus keluar sebelum gelap. Kalau tidak, anak-anak pasti kedinginan sampai mati. Aku bersumpah, jika arah yang kutunjuk salah, aku, Liu Daya, akan menanggung semua kesalahan sendirian. Kalian bisa menghukumku sesuka hati. Aku mati tanpa keluhan. Tapi jika benar, orang yang tadi menghina dan menjebak kita harus menerima hukuman. Baik. Aku percaya padamu sekali ini. Jika pemandu berani menipu kita bunuh dia dulu. Lihat, salah jalan, kan? Kamu ini, si kecil manis, kamu akan membunuh kita semua. Laksanakan janji militer. Bunuh dia sekarang. Dan 2 anak itu. Seandainya tahu tidak seharusnya aku percaya padamu, perempuan, berani menipu kami. Cari mati ayo. Siapa bilang aku salah jalan? Kalian buka mata lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Jalan di bawah kaki ini jalan apa? Benar-benar berhasil keluar. Sekarang giliran kalian menjalankan sumpah. Mari kita bertiga bersulang. Orang jahat pasti dihukum Tuhan. Jangan ada yang berani mengganggu kita. Nanti setelah kita tenang, Ibu akan mencarikan kalian ayah baru yang baik dan sayang kalian. Aku rindu ayah kaisar. Aku juga. Ayah kaisar itu tampan dan melindungi kita. 10.000 kali lebih baik dari ayah kandung itu. Ibu, aku juga merindukannya. Aneh. Kaisar bilang sudah mengirim pengawal rahasia untuk melindungi kita sepanjang jalan. Kenapa dari awal sampai akhir tidak melihat seorang pun? Tidak muncul juga saat penting.
Kaisar. Kaisar. Nona Liu dan kedua anaknya sudah selamat sampai di jalan utama. Pantas dia. Dalam situasi tersulit pun dia bisa bangkit, apalagi yang dia katakan? Nona Liu bilang, dia ingin mencarikan ayah baru untuk kedua anaknya. Cari ayah. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Siapkan kuda. Sampaikan perintahku. Aku akan pergi langsung ke Ningguta. Apa katamu? Anak itu benar-benar putra Xiao Wenze? Xiao Chengze. Ayah. Harus sebelum Xiao Wenze tahu kebenaran basmi sampai ke akar. Jangan ada yang tersisa. Harus sebelum Xiao Wenze tahu yang sebenarnya basmi sampai habis. Jangan ada yang tersisa. Aku sendiri yang akan bertindak. Sebelum mereka masuk ke Ningguta, bunuh semuanya. Lakukan dengan rapi. Baik, ayah. Menyeberangi sungai ini sampailah di Ningguta. Kembali ke timur lautku. Timur laut. Itu kampung halamanku loh. Bunuh. Jangan ada yang tersisa. Lari, nak, jangan menoleh. Kalian mampus. Orang-orangku berani kau sentuh? Siapa kau? Berani mengejar orang guangan? Sampai ke wilayah Ningguta? Siapa yang memberimu nyali? Diam. Takut aku kenali suaramu? Langsung tahu siapa kau? Naik dulu. Dua tuan muda dan nona kecil. Mereka jatuh dan kepalanya terbentur, mungkin akan sedikit mempengaruhi ingatan masa lalu. Tidak ada masalah lain. Ambil obat sesuai resep ini, dan rebus. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Terima kasih, dokter. Nak, kalian sudah bangun? Gimana perasaannya? Kepala masih sakit? Ada yang gak enak badan? Abu? Apa kamu ayah? Jangan ngawur. Iya. Aku adalah ayah kalian. Ayah ya? Nyonya. Nyonya, masakan apa ini? Aku belum pernah lihat. Ini sosis darah, ini asinan kubis dengan daging babi, ini gua bauro. Ini sup ayam dengan jamur. Semua ini masakan rumahan khas Dongbei. Oh, begitu.
Ayo, kita rayakan sebentar. Selamat dari bahaya, dengan selamat. Seandainya malam 3 tahun lalu yang bersamanya adalah aku. Betapa indahnya. Dengan begitu aku bisa menjadi suaminya dengan sah menjadi ayah anaknya. Baginda, apakah Anda sedang memikirkan wanita di hati Anda lagi? Setiap kali Anda memikirkannya, tatapan Anda sangat lembut. Itu adalah masa lalu yang kacau 3 tahun lalu. Di dalam kereta kuda pertemuan satu malam. Sifat liar dan keras kepalanya aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Sifat liar dan keras kepalanya itu aku langsung membuatku jatuh hati. Wah, kebetulan sekali. Aku juga di atas kereta kuda. Malam itu aku juga sangat berdebar. Tapi setelah bertemu Shen Jiayu aku tidak merasakan apa-apa. Aku bahkan merasa dia dengan pria 3 tahun lalu itu sama sekali tidak seperti orang yang sama. Sebaliknya, aku merasa kamu sangat mirip dengan pria 3 tahun lalu itu. Aku coba. Apakah kamu benar-benar dia atau bukan? Rasanya akrab. Rasanya akrab. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Ayah dan ibu sedang saling menyayangi. Aku pergi tidur dulu. Selamat malam. Orang jahat, membunuh seorang wanita, 2 anak, kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Apa? Aku masih bisa berharap padamu untuk mewarisi kerajaan ini nanti? Anak Anda tahu salah, mohon ayahanda beri anak Anda 1 kesempatan lagi, sudah menyelidiki dengan jelas. Xiao Wenche datang ke Ningguta dengan pakaian biasa, tidak membawa banyak pengawal. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Baik, kali ini aku sendiri akan memimpin pasukan pergi jika tidak berhasil, mati saja. Xiao Wenche, kamu mengabaikan urusan pemerintahan tenggelam dalam urusan cinta, tidak layak memiliki dunia. Hari ini adalah hari kematianmu. Xiao Liechang, kamu mau memberontak? Hahaha. Benar, aku memang mau memberontak. Hari ini, aku mau kamu dan perempuan serta anak-anakmu mati bersama di sini. Berhenti. Lindungi. Hari ini, aku akan mengumumkan suatu kebenaran di depan umum. Tidan adalah kaisar putra kandung. Xiao Wenche ini dari Suanyuan gebukti kuat tes darah. Kamu benar-benar kamu. Daya aku. Ayah dan ibu. Não.